Manajer restoran itu menatapku lama sebelum mematikan pintu ruang kecil di belakang dapur. Suaranya diturunkan, nyaris berbisik, seolah takut dinding pun ikut mendengar. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakan layar monitor. Bu, sebelum saya putar, saya mohon satu hal. Jangan langsung bereaksi. Kalimat itu saja sudah cukup membuat jantungku berdetak tak beraturan. Sebelum ceritanya dilanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Aku mengangguk, meski ada perasaan aneh menjalar dari tengkuk hingga punggung, seperti firasat buruk yang akhirnya menemukan jalannya. Rekaman dimulai dari sudut kamera pojok restoran. Aku langsung mengenali meja itu, meja favorit suamiku. Dan pria itu, tak mungkin salah. Bahu tegapnya, jam mahal di pergelangan tangan kirinya, cara duduknya yang selalu sok berwibawa. Suamiku. Ia tertawa. Bukan tawa basa-basi yang biasa ia berikan padaku di rumah, melainkan tawa lepas, hangat, penuh perhatian. Di hadapannya duduk seorang wanita muda dengan rambut tersisir rapi, gaun sederhana tapi mahal. Mereka terlihat akrab. Terlalu akrab. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Perselingkuhan? Pikiran itu muncul sekilas, tapi belum cukup membuatku runtuh. Sampai kemudian layar memperlihatkan sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Suamiku meraih tasku dari kursi kosong di sampingnya. Tasku. Aku ingat jelas tas itu, aku meninggalkannya sebentar di meja saat ke toilet malam itu. Di rekaman, ia membuka resleting dengan gerakan yang sudah terbiasa, seperti orang yang tahu persis isi di dalamnya. Tanganku mulai dingin. Mataku terpaku. Satu persatu, ia mengeluarkan dompetku. Kartu identitas. Kartu bank. Bahkan amplop kecil berisi dokumen yang selalu kusembunyikan. Wanita itu mendekat, wajahnya serius, tidak ada sedikit pun ekspresi canggung. Suamiku mengeluarkan ponselnya, memotret semua kartu itu dari berbagai sudut. Jelas. Detail. Sangat teliti. Mereka bukan sedang bercanda. Mereka sedang bekerja. Napas terasa berat. Dadaku sesak. Aku ingin menoleh, ingin bertanya pada manajer itu apa maksud semua ini, tapi tenggorokanku terkunci. Rekaman terus berjalan. Setelah selesai memotret, suamiku merapikan kembali isi tasku dengan rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia lalu tersenyum pada wanita itu, mengangguk kecil, seperti memberi isyarat bahwa semuanya beres. Aku tidak melihat rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Yang ada hanya ketenangan seseorang yang sudah sangat terbiasa berkhianat. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku menekan ujung kuku ke telapak tangan, mencoba menahan diri agar tidak berteriak. Manajer itu mematikan layar. Ruangan kembali sunyi, hanya suara nafasku sendiri yang terdengar tidak beraturan. Ini bukan pertama kali, Bu, katanya pelan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun yang kulihat barusan. Bukan pertama kali. Artinya, semua ini sudah direncanakan. Sudah berlangsung lama. Dan aku, hanya pion bodoh yang dibiarkan hidup nyaman di dalam kebohongan. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalaku. Perubahan sikap suamiku. Perhatian palsunya. Cara ia sering memintaku menyerahkan urusan keuangan padanya. Semua alasan kecil yang dulu kuanggap wajar kini terasa seperti jebakan yang disusun perlahan. Aku menutup mata sebentar. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Ada rasa sakit. Iya. Tapi yang lebih kuat adalah rasa dingin, kesadaran bahwa orang yang tidur di sampingku setiap malam adalah orang yang sedang merencanakan kehancuranku. Aku membuka mata dan menatap manajer itu. Suaraku keluar pelan, tapi stabil. Simpan semua rekamannya. Ia terdiam, lalu mengangguk. Di dalam diriku, sesuatu berubah. Aku tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Aku adalah saksi dari sebuah kejahatan yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak ingin menangis. Aku ingin tahu sampai sejauh mana pengkhianatan ini berjalan, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Saat aku melangkah keluar dari restoran itu, malam terasa berbeda. Lampu jalan tampak lebih terang, udara lebih dingin. Tanganku masih gemetar, tapi bukan karena takut. Melainkan karena satu kesadaran pahit yang akhirnya tak bisa kuhindari.
Semua yang kulihat barusan bukan kejutan sesaat. Itu adalah potongan kecil dari rencana besar yang telah disiapkan jauh sebelum aku menyadarinya. Dan sejak detik itu, hidupku tak lagi sama. Aku tidak langsung pulang malam itu. Setelah keluar dari restoran, kakiku melangkah tanpa tujuan jelas. Seolah tubuhku bergerak sendiri sementara pikiranku masih tertinggal di ruang CCTV. Di dalam mobil, aku duduk lama tanpa menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena shock, melainkan karena amarah yang perlahan mengeras. Ada sesuatu yang belum selesai. Rekaman itu terlalu rapi, terlalu tenang, seolah hanya bagian kecil dari permainan yang jauh lebih besar. Ponselku bergetar. Pesan dari suamiku masuk, singkat dan terdengar biasa. "Kamu di mana? Jangan pulang malam." Aku menatap layar itu lama. Kalimat sederhana yang dulu terasa perhatian, kini terdengar seperti pengawasan. Aku membalas dengan nada selembut mungkin, menekan semua emosi yang bergemuruh di dadaku. "Masih di luar. Jangan tunggu." Aku tahu, mulai malam itu, setiap kata yang kukirim akan menjadi bagian dari sandiwara terbesarku. Keesokan paginya, aku kembali ke restoran dengan alasan mengambil barang yang tertinggal. Manajer itu sudah menungguku, wajahnya tegang tapi mantap. Tanpa banyak bicara, ia mengajakku ke ruangan yang sama. Kali ini, ia tidak langsung menyalakan rekaman. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil ke tanganku. "Saya rasa ibu perlu lihat semuanya, bukan hanya yang kemarin," katanya. Jantungku kembali berdegup cepat. Kata semuanya terdengar jauh lebih menakutkan daripada yang siap kuterima. Di rumah, aku menunggu sampai suamiku pergi bekerja. Aku duduk sendirian di ruang kerja, tirai tertutup rapat. Laptop menyala. Tanganku sempat ragu saat mencolokkan flash disk itu. Seperti ada bagian kecil dalam diriku yang masih berharap semua ini salah paham. Tapi begitu folder pertama terbuka, harapan itu hancur tanpa sisa. Rekaman demi rekaman tersusun rapi, dengan tanggal dan jam yang berbeda. Bukan satu malam. Bukan dua. Berbulan-bulan. Di salah satu video, suamiku terlihat duduk dengan wanita yang sama, tapi kali ini di tempat berbeda. Kamera memperlihatkan sudut lebih dekat. Aku menahan napas saat melihat apa yang ia serahkan. Bukan uang. Bukan hadiah. Ia menyerahkan salinan kartu identitasku. Nomor KTP-ku. Foto wajahku. Bahkan ada dokumen yang jelas-jelas hasil pemindaian, dokumen yang seharusnya hanya ada di brankas rumah kami. Wanita itu menerimanya dengan ekspresi serius, lalu memasukkannya ke map coklat bertuliskan namaku. Tubuhku terasa dingin. Aku memutar video lain. Kali ini terdengar suara, samar tapi cukup jelas. Suamiku menyebut namaku dengan nada datar, seolah aku bukan istrinya, melainkan objek transaksi. "Data ini cukup. Dia tidak akan curiga," katanya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Tidak akan curiga. Jadi selama ini, semua senyuman, semua pelukan, semua janji, hanyalah alat untuk membuatku tetap bodoh dan patuh. Aku memutar video berikutnya dengan tangan bergetar. Di sana, mereka membicarakan sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Identitas ini bisa dipakai untuk buka akses rekening, aset, pelan-pelan saja, kata wanita itu. Suamiku mengangguk. Tenang. Dia percaya penuh padaku. Aku tertawa kecil tanpa suara, tawa yang pahit dan hampir membuatku menangis. Percaya penuh. Ya, aku memang pernah percaya. Dan kepercayaan itulah yang sedang mereka kuliti hidup-hidup. Aku menutup laptop perlahan. Ruangan terasa terlalu sunyi. Di kepalaku, semua potongan mulai menyatu membentuk gambaran yang mengerikan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penipuan identitas. Perampokan yang direncanakan dengan wajah paling dekat denganku. Aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Jika rencana ini berhasil, aku tidak hanya akan kehilangan harta. Aku bisa kehilangan diriku sendiri. Namaku, hidupku, bahkan kewarasanku. Sore itu, suamiku pulang dengan wajah biasa. Ia bertanya apa aku lelah, menawarkan makan malam. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya melihatnya sebagai orang asing. Aku tersenyum, bahkan membantunya melepas jas. Di dalam diriku,
ada sesuatu yang mengeras. Aku tahu satu hal dengan pasti, kebohongan pertama mereka sudah runtuh di tanganku. Dan mereka sama sekali belum tahu bahwa permainan telah berubah arah. Malam itu, saat suamiku tertidur lelap di sampingku, aku menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya satu keputusan sunyi, aku tidak akan kabur. Aku tidak akan mengemis penjelasan. Aku akan membiarkan mereka melangkah lebih jauh, cukup jauh hingga mereka tak bisa lagi berbalik. Karena mulai saat ini, setiap kebohongan yang mereka buat akan menjadi jerat mereka sendiri. Di akhir malam itu, aku menyimpan semua salinan rekaman di tempat yang hanya aku tahu. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Ketakutan telah berubah menjadi fokus. Dan tanpa mereka sadari, bukti pertama kejahatan mereka sudah cukup untuk menjatuhkan segalanya. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menutup pintu perangkap. Aku mengira aku sudah siap untuk apapun setelah melihat semua rekaman itu. Aku salah. Kebenaran selalu punya lapisan, dan lapisan berikutnya jauh lebih kejam dari yang bisa dibayangkan oleh hati seorang istri. Pagi itu aku duduk di depan laptop lagi, bukan untuk menangis, tapi untuk mengenali wajah wanita itu lebih dalam. Aku memutar ulang salah satu rekaman, menghentikannya tepat saat kamera menyorot wajahnya dengan jelas. Tatapannya tajam, tenang, dan terlalu percaya diri untuk sekadar selingkuhan yang bersembunyi. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat perutku terasa mual. Dia tahu apa yang sedang ia lakukan, dan dia menikmati kendali itu. Aku memperbesar gambar, lalu membandingkannya dengan ingatanku. Perlahan, potongan masa lalu yang terkubur mulai muncul ke permukaan. Aku pernah melihat wajah itu sebelumnya. Bukan di restoran, bukan di rumah, tapi di kantor suamiku, bertahun-tahun lalu. Napasanku tercekat saat ingatan itu menghantam. Wanita itu adalah mantan pegawai suamiku. Dulu, ia diberhentikan secara tiba-tiba dengan alasan kesalahan fatal dalam pekerjaan. Saat itu, suamiku pulang dengan wajah kesal, mengeluh tentang pegawai yang tidak kompeten dan berbahaya bagi perusahaan. Aku percaya, seperti biasa. Aku bahkan sempat merasa kasihan pada wanita itu, membayangkan ia kehilangan pekerjaan karena kecerobohannya sendiri. Sekarang aku tahu, yang dipecat bukan pengkhianat. Yang dipecat adalah bagian dari skenario. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku membuka arsip lama di email suamiku yang dulu pernah ia minta bantuanku rapikan. Dengan hati-hati, aku mencari nama wanita itu. Dan di sanalah semuanya mulai runtuh. Email-email lama muncul, terarsip rapi, seolah sengaja disembunyikan tapi tidak dihapus. Percakapan mereka tidak berhenti setelah pemecatan itu. Justru semakin intens. Semakin rahasia. Bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa mantan atasan dan pegawai, melainkan rekan yang sedang membangun sesuatu di balik layar. Aku membaca satu persatu, jantungku berdetak semakin keras. Mereka membicarakan proyek sampingan. Rekening atas nama pihak ketiga. Dokumen aman, yang disimpan di luar sistem perusahaan. Dan di antara semua itu, namaku mulai sering disebut. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Istrimu terlalu polos, tulis wanita itu dalam satu email. Suamiku membalas singkat, itu kelebihannya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku bukan hanya dikhianati sebagai istri. Aku dijadikan alat. Topeng kehidupan normal agar kejahatan mereka terlihat bersih. Siang hari itu, aku memberanikan diri menghubungi seorang mantan karyawan lama di kantor suamiku, orang yang dulu cukup dekat denganku. Aku tidak langsung bertanya. Aku memulai dengan basa-basi, lalu perlahan menyebut nama wanita itu. Suasana di ujung telepon langsung berubah. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, seolah takut didengar. Kamu hati-hati. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu membuat darahku terasa berhenti mengalir. Ia menjelaskan singkat, terputus-putus, bahwa setelah pemecatan, wanita itu masih sering terlihat keluar masuk kantor lewat jalur belakang. Tidak resmi, tidak tercatat. Beberapa transaksi aneh yang dulu dianggap kesalahan sistem, belakangan diketahui berkaitan dengan nama-nama palsu dan akun bayangan. Dan semua itu berhenti ditelusuri karena suamiku sendiri yang menutupnya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar,
Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena marah yang begitu pekat. Wanita itu bukan sekadar selingkuhan yang datang merusak rumah tangga. Ia adalah rekan kejahatan. Otak kedua. Bayangan yang bergerak bebas karena dilindungi oleh suamiku. Malamnya, aku kembali menatap suamiku yang sedang makan dengan tenang, seolah hidup kami tidak sedang dibangun di atas kebohongan yang menggunung. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang tekanan kantor, tentang orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Aku hampir tertawa mendengarnya. Ironi itu terlalu kejam. Ia mengutuk pengkhianat, padahal ia sendiri adalah sumber dari semuanya. Aku menatap wajahnya dan akhirnya memahami sesuatu yang mengerikan. Mereka telah bekerja sama jauh sebelum aku mulai mencurigai apapun. Mungkin bahkan sejak awal pernikahan kami. Aku bukan korban kebetulan. Aku adalah target yang dipilih dengan sadar. Di dalam kamar, saat aku mengunci pintu dan duduk sendirian, kesadaran itu menghantamku sepenuhnya. Wanita itu bukan datang untuk merebut suamiku. Ia datang untuk merampas hidupku. Dan suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, adalah orang yang membukakan pintu untuknya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku tersenyum tipis di tengah kegelapan. Mereka pikir aku hanya istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku masih berdiri di posisi yang sama seperti kemarin. Mereka tidak tahu bahwa dengan mengenali siapa wanita itu sebenarnya, aku baru saja menemukan celah pertama untuk menghancurkan mereka dari dalam. Di akhir malam itu, aku menuliskan satu kalimat di buku kecil yang kusimpan di laci terkunci. Musuh terberbahaya bukan yang menyerang dari depan, tapi yang merasa aman karena mengira dirinya tak terlihat. Dan mulai saat itu, aku berjanji, aku akan membuat mereka terlihat, satu persatu, tepat sebelum semuanya runtuh. Sejak pagi itu, aku bukan lagi istri yang sama. Air mataku sudah habis di bab sebelumnya. Kini yang tersisa hanya ketenangan aneh, tenang yang lahir setelah seseorang menerima satu kebenaran pahit. Aku tidak bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Aku memutuskan untuk hidup seperti biasa. Atau setidaknya, terlihat biasa. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan favorit suamiku, menyeduhkan kopi dengan takaran yang selalu ia puji. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku bekerja jauh lebih tajam dari sebelumnya. Setiap senyum yang kuberikan pagi itu bukan tanda cinta, melainkan topeng pertama dalam peranku yang baru. Suamiku tidak mencurigai apapun. Ia bahkan terlihat lebih santai dari biasanya. Ia mengira aku masih berada di titik yang sama. Istri yang percaya, yang sibuk dengan urusan rumah, yang tidak pernah mempertanyakan detail. Melihatnya begitu yakin membuat dadaku terasa sesak, tapi sekaligus memberiku keunggulan. Orang yang merasa aman akan selalu lengah. Aku mulai mencatat. Bukan di ponsel. Bukan di laptop. Aku menggunakan buku kecil yang tak pernah ia sentuh, buku catatan tua yang tampak seperti jurnal biasa. Setiap jam kepulangan yang terlambat, setiap alasan mendadak, setiap nama yang disebut sekilas lalu diubah topik pembicaraannya, semuanya kutulis. Tidak dengan emosi, tapi dengan presisi. Aku belajar memisahkan perasaan dari strategi. Siang hari, aku mengirim pesan padanya seperti biasa. Menanyakan hal-hal sepele. Pulang jam berapa? Jangan lupa beli obat. Aku sengaja bersikap manis, sedikit lebih perhatian dari biasanya. Responnya cepat, dan nadanya ringan. Ia merasa dicintai. Ia merasa menang. Dan itu persis yang kuinginkan. Sore itu, aku menemui seorang konsultan keuangan dengan alasan ingin merencanakan masa depan. Aku tidak menyebut nama suamiku. Aku tidak bercerita panjang. Aku hanya bertanya satu hal. Bagaimana cara mengetahui semua aset atas namaku tanpa sepengetahuan pasangan? Pertanyaan itu membuatnya menatapku lama, tapi aku tetap tenang. Aku tidak terlihat seperti korban. Aku terlihat seperti wanita yang tahu apa yang ia inginkan. Setelah itu, aku pulang dan menyambut suamiku dengan senyum. Ia bercerita panjang tentang rapat dan target perusahaan. Aku mendengarkan, mengangguk, sesekali tertawa kecil. Dalam hati, aku menyusun potongan puzzle. Setiap ceritanya kini terdengar berbeda. Ada jeda aneh. Ada detail yang diulang terlalu sering. Ada kebohongan kecil yang disamarkan sebagai lelucon. Malamnya, aku berpura-pura lelah dan tidur lebih dulu.
Aku mendengar langkahnya keluar kamar, lalu suara ponsel bergetar pelan. Aku membuka mata sedikit, cukup untuk melihat cahaya layar memantul di dinding. Aku tidak bergerak. Aku membiarkannya merasa bebas. Karena orang yang merasa bebas akan melakukan kesalahan. Hari-hari berikutnya kulalui dengan disiplin yang dingin. Aku berhenti bertanya yang tidak perlu. Aku berhenti mengeluh. Aku bahkan mulai memuji beberapa keputusannya. Ia terlihat semakin percaya diri, semakin ceroboh. Ia tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya sedang direkam oleh ingatanku, disimpan rapi untuk waktunya nanti. Aku juga mulai mengubah diriku di depan orang lain. Di hadapan keluarga dan teman, aku tampil sebagai istri yang tenang dan kuat. Tidak ada drama. Tidak ada curhat. Ini penting, aku tidak boleh terlihat rapuh. Orang yang terlihat rapuh akan diremehkan. Dan aku tidak bisa diremehkan, bukan sekarang. Di dalam diriku, ada konflik yang terus bergemuruh. Ada malam-malam ketika aku hampir runtuh, ketika rasa dikhianati itu menusuk tiba-tiba tanpa peringatan. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat kembali wajah suamiku di rekaman CCTV. Tenang, terencana, tanpa rasa bersalah. Ingatan itu cukup untuk membuatku berdiri kembali. Suatu malam, ia berkata padaku, "Kamu akhir-akhir ini berubah. Lebih tenang." Aku tersenyum dan menjawab, "Mungkin aku akhirnya belajar percaya." Jawaban itu membuatnya tertawa kecil, puas. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu adalah kebohongan paling jujur yang pernah kuucapkan. Aku memang belajar percaya, tapi bukan padanya. Aku percaya pada diriku sendiri. Perubahan peran itu terasa nyata. Aku tidak lagi berada di posisi menunggu kejadian. Aku kini berada di posisi mengamati, menghitung, dan mengendalikan. Aku berhenti menjadi objek dalam rencana mereka. Aku sedang mempersiapkan diriku menjadi variabel yang tak mereka perhitungkan. Di akhir minggu itu, aku menutup buku catatanku dan menuliskan satu kalimat lagi di halaman terakhir. Jika kau ingin menjatuhkan seseorang yang licik, biarkan ia merasa menang lebih dulu. Dan saat aku menutup lampu malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Suamiku sudah terlalu nyaman, terlalu yakin, terlalu merasa aman. Dan dari sanalah, kehancurannya akan dimulai. Aku tidak langsung bertindak gegabah. Aku tahu, uang selalu meninggalkan jejak, dan tugasku adalah menemukan jejak itu tanpa membuat siapapun curiga. Pagi itu, setelah suamiku berangkat kerja dengan wajah santai dan ciuman palsu di keningku, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal bukti. Aku memulai dari hal paling dasar, laporan kredit atas namaku. Dengan beberapa panggilan dan verifikasi, satu persatu data mulai terbuka. Dan disitulah aku melihatnya, sebuah rekening atas namaku yang tidak pernah kuingat membuka. Nomor rekeningnya asing, banknya bukan bank yang biasa kugunakan, dan yang membuat dadaku seperti diremas adalah tanggal pembukaannya, 2 tahun lalu. Saat itu aku sedang sibuk mengurus rumah dan percaya penuh pada suamiku. Aku menatap layar lama sekali. Ada pergerakan dana rutin. Masuk dan keluar. Jumlahnya tidak kecil, tapi juga tidak mencolok. Cukup rapi untuk terlihat seperti aktivitas bisnis biasa. Namun aku tahu satu hal, aku tidak pernah menandatangani apapun. Tidak pernah memberi kuasa. Tidak pernah tahu. Aku menghubungi pihak bank dengan nada tenang, memperkenalkan diri sebagai pemilik rekening. Mereka menjelaskan bahwa pembukaan rekening dilakukan secara legal, lengkap dengan dokumen identitas dan tanda tangan. Saat aku meminta salinan dokumen itu, jantungku berdegup lebih keras. Beberapa jam kemudian, email itu masuk. Aku membuka lampirannya pelan-pelan, seolah takut kenyataan akan melompat keluar dari layar. Di sana ada fotokopi KTP-ku. Ada tanda tangan yang mirip, terlalu mirip. Aku mengenali lengkungan hurufnya. Suamiku telah mempelajarinya. Mungkin dari formulir lama, mungkin dari dokumen rumah. Ia tidak hanya mengkhianatiku sebagai pasangan. Ia mencuri identitasku dengan teliti. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Tangisku tidak pecah. Tidak ada histeria. Yang ada hanya kemarahan sunyi, jenis kemarahan yang tidak meledak, tapi mengeras. Aku tahu sekarang ini bukan perselingkuhan biasa.
Ini kejahatan yang disamarkan sebagai rumah tangga. Aku kembali membuka laptop dan menyusuri transaksi. Dana dari rekening itu mengalir ke beberapa perusahaan kecil, perusahaan cangkang. Nama-namanya terdengar resmi, tapi saat ku cari lebih jauh, alamatnya saling terhubung. Dan satu nama muncul berulang kali sebagai penghubung, wanita di CCTV itu. Mantan pegawai yang dipecat karena salah. Salah yang ternyata hanyalah awal dari kerjasama yang lebih gelap. Aku menyimpan semua data dengan rapi. Tangkapan layar, laporan transaksi, email konfirmasi. Aku memberi label tanggal dan waktu. Aku tidak ingin satu celah pun. Setiap bukti harus bisa berdiri sendiri. Jika suatu hari aku menyerahkannya, tidak boleh ada ruang bagi mereka untuk berkelit. Sore harinya, suamiku pulang dengan wajah lelah. Ia mengeluh soal pekerjaan, tentang klien yang rewel dan target yang tidak realistis. Aku mendengarkan sambil menyajikan makan malam. Di kepalaku, setiap keluhannya kini terdengar ironis. Ia bicara tentang tekanan, sementara ia hidup dari uang yang dicurinya dariku. Besok aku harus keluar kota, katanya santai. Aku mengangguk, pura-pura tidak peduli. Padahal kalimat itu mengunci satu hal penting. Ia akan jauh dari rumah. Jauh dari pengawasanku yang selama ini ia anggap tidak ada. Kesempatan. Malam itu, saat ia tertidur, aku membuka ponselnya. Aku sudah tahu kata sandinya, ulang tahunku, ironi yang menyakitkan. Aku tidak mencari pesan cinta. Aku mencari bukti. Dan aku menemukannya. Percakapan singkat tentang arus dana dan rekening aman. Tidak banyak kata. Cukup untuk menguatkan pola. Aku menutup ponsel dan meletakkannya kembali seperti semula. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru ada ketenangan dingin yang menyelimuti. Kini aku tahu skemanya. Mereka menggunakan namaku sebagai tameng. Jika suatu hari ada masalah, akulah yang akan jatuh. Akulah yang akan disalahkan. Dan suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, telah menyiapkan itu sejak lama. Keesokan harinya, saat ia berangkat keluar kota, aku berdiri di pintu dan melambaikan tangan. Senyumku sempurna. Ia tidak tahu bahwa setiap kilometer yang menjauhkannya dariku justru mendekatkannya pada kehancurannya sendiri. Aku kembali ke meja, membuka buku catatanku, dan menulis dengan tinta hitam, rekening rahasia. Identitas dipalsukan. Uangku dijadikan senjata melawanku. Aku menutup buku itu perlahan. Kini, aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Aku sudah tahu bagaimana dan sejak kapan. Dan di dalam diriku, satu keputusan mengeras. Jika mereka ingin menjatuhkanku dengan uang, maka uang itulah yang akan menyeret mereka ke dasar. Aku tidak menyangka panggilan itu datang secepat itu. Siang hari, ketika rumah terasa terlalu sunyi setelah kepergian suamiku keluar kota, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi firasat memaksaku mengangkat. Bu, ini saya, manajer restoran itu. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, nyaris berbisik, seolah ada dinding yang menguping. Ia tidak berbasa-basi. Ia berkata ada sesuatu yang harus aku lihat. Sesuatu yang selama ini ia simpan karena takut. Aku tidak langsung setuju. Aku bertanya kenapa sekarang. Jawabannya singkat tapi cukup membuat tengkuku dingin. Karena yang mereka rencanakan berikutnya lebih besar. Bu. Dan nama ibu ada di sana. Kami bertemu di tempat yang tidak mencolok. Bukan restoran. Bukan kantor. Sebuah kafe kecil di pinggir kota, dengan musik pelan dan pengunjung yang datang silih berganti. Ia datang lebih dulu, wajahnya tegang, matanya terus mengawasi sekitar. Saat aku duduk di depannya, ia langsung mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya. Tangannya gemetar. Ini bukan cuma CCTV restoran, katanya. Ini rekaman dari beberapa hari berbeda. Mereka sering bertemu. Selalu di tempat umum. Selalu membawa dokumen. Aku menelan ludah. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa sejak pertama kali melihat suamiku membuka tasku di restoran, ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Ia mulai memperhatikan. Mengganti sudut kamera. Menyimpan salinan. Diam-diam. Karena setiap kali ia mencoba menanyakan, ada tekanan halus, telepon misterius,
peringatan tanpa kata. Kami memutar rekaman di laptopnya. Kali ini bukan hanya satu adegan. Ada beberapa klip. Suamiku dan wanita itu terlihat membahas angka-angka, menunjuk layar ponsel, tertawa kecil seolah sedang merencanakan liburan. Di satu klip, wanita itu berkata dengan jelas, "Kalau nanti ada audit, semua balik ke dia. Aman." Dia, itu aku. Aku merasa darahku surut. Mereka bukan hanya mencuri. Mereka sedang menyiapkan kambing hitam. Dan kambing hitam itu adalah istrinya sendiri. Manajer itu menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia berkata ia tidak bisa tidur sejak menyadari apa yang ia rekam. Ia takut, tapi ia juga tidak sanggup membiarkan semuanya terjadi. Saya tidak kaya, Bu. Tapi saya tidak mau hidup dengan rasa bersalah. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendirian. Ada orang lain yang melihat kebenaran yang sama, dan memilih berdiri di sisi yang benar, meski terlambat. Aku meminta semua salinan. Bukan hanya video, tapi juga log waktu, sudut kamera, dan pernyataan tertulis darinya tentang bagaimana rekaman itu diperoleh. Aku menjelaskan kenapa aku membutuhkannya sedetail itu. Ia tidak bertanya banyak. Mungkin karena ia sudah mengerti, ini bukan cerita rumah tangga. Ini perkara hukum. Sebelum berpisah, ia berkata satu hal yang membuat dadaku kembali menegang. Bu, mereka sering menyebut satu kata. Apa? Rumah sakit. Aku terdiam. Kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Ia menjelaskan bahwa dalam satu rekaman yang audionya tertangkap samar, wanita itu bertanya, kalau nanti dia masuk rumah sakit, asetnya langsung bisa dipindah, kan? Dan suamiku mengangguk. Aku pulang dengan kepala penuh dentuman. Rumah sakit. Mereka bukan hanya ingin merampas uangku. Mereka ingin membuatku tidak berdaya. Mungkin dengan obat. Mungkin dengan tekanan. Mungkin dengan skenario yang akan membuatku terlihat tidak stabil. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu sengaja tidak kunyalakan. Aku memutar ulang semua rekaman di laptopku sendiri. Setiap detik terasa seperti pengkhianatan baru. Tapi di balik rasa itu, ada sesuatu yang lain tumbuh, kejernihan yang tajam. Kini aku tahu arah rencana mereka. Dan mengetahui rencana musuh adalah setengah dari kemenangan. Aku membuka buku catatanku lagi dan menulis tanpa ragu. Mereka ingin membuatku jatuh sakit. Mereka ingin memindahkan aset saat aku tak berdaya. Lalu aku menambahkan satu kalimat lagi, lebih tegas dari sebelumnya. Aku akan memastikan merekalah yang kehilangan kendali lebih dulu. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari suamiku. Ia menanyakan kabarku, menyuruhku istirahat, berpura-pura peduli. Aku membalas dengan emotikon senyum dan satu kata singkat. Baik. Ia tidak tahu bahwa orang-orang yang selama ini mereka anggap tidak penting, manajer restoran, kamera kecil di sudut ruangan, telah menjadi saksi yang akan menghancurkan mereka. Dan mulai saat itu, permainan berubah. Karena kini, bukan hanya aku yang mengumpulkan bukti. Orang dalam sudah berbicara. Dan suara mereka tidak bisa dibungkam lagi. Aku tidak langsung bertindak gegabah. Aku tahu, uang selalu meninggalkan jejak, dan tugasku adalah menemukan jejak itu tanpa membuat siapapun curiga. Pagi itu, setelah suamiku berangkat kerja dengan wajah santai dan ciuman palsu di keningku, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal bukti. Aku memulai dari hal paling dasar, laporan kredit atas namaku. Dengan beberapa panggilan dan verifikasi, satu persatu data mulai terbuka. Dan disitulah aku melihatnya, sebuah rekening atas namaku yang tidak pernah kuingat membuka. Nomor rekeningnya asing, banknya bukan bank yang biasa kugunakan, dan yang membuat dadaku seperti diremas adalah tanggal pembukaannya, 2 tahun lalu. Saat itu aku sedang sibuk mengurus rumah dan percaya penuh pada suamiku. Aku menatap layar lama sekali. Ada pergerakan dana rutin. Masuk dan keluar. Jumlahnya tidak kecil, tapi juga tidak mencolok. Cukup rapi untuk terlihat seperti aktivitas bisnis biasa. Namun aku tahu satu hal, aku tidak pernah menandatangani apapun. Tidak pernah memberi kuasa. Tidak pernah tahu
Aku menghubungi pihak bank dengan nada tenang, memperkenalkan diri sebagai pemilik rekening. Mereka menjelaskan bahwa pembukaan rekening dilakukan secara legal, lengkap dengan dokumen identitas dan tanda tangan. Saat aku meminta salinan dokumen itu, jantungku berdegup lebih keras. Beberapa jam kemudian, email itu masuk. Aku membuka lampirannya pelan-pelan, seolah takut kenyataan akan melompat keluar dari layar. Di sana ada fotokopi KTP-ku. Ada tanda tangan yang mirip, terlalu mirip. Aku mengenali lengkungan hurufnya. Suamiku telah mempelajarinya. Mungkin dari formulir lama, mungkin dari dokumen rumah. Ia tidak hanya mengkhianatiku sebagai pasangan. Ia mencuri identitasku dengan teliti. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Tangisku tidak pecah. Tidak ada histeria. Yang ada hanya kemarahan sunyi, jenis kemarahan yang tidak meledak, tapi mengeras. Aku tahu sekarang ini bukan perselingkuhan biasa. Ini kejahatan yang disamarkan sebagai rumah tangga. Aku kembali membuka laptop dan menyusuri transaksi. Dana dari rekening itu mengalir ke beberapa perusahaan kecil, perusahaan cangkang. Nama-namanya terdengar resmi, tapi saat ku cari lebih jauh, alamatnya saling terhubung. Dan satu nama muncul berulang kali sebagai penghubung, wanita di CCTV itu. Mantan pegawai yang dipecat karena salah. Salah yang ternyata hanyalah awal dari kerjasama yang lebih gelap. Aku menyimpan semua data dengan rapi. Tangkapan layar, laporan transaksi, email konfirmasi. Aku memberi label tanggal dan waktu. Aku tidak ingin satu celah pun. Setiap bukti harus bisa berdiri sendiri. Jika suatu hari aku menyerahkannya, tidak boleh ada ruang bagi mereka untuk berkelit. Sore harinya, suamiku pulang dengan wajah lelah. Ia mengeluh soal pekerjaan, tentang klien yang rewel dan target yang tidak realistis. Aku mendengarkan sambil menyajikan makan malam. Di kepalaku, setiap keluhannya kini terdengar ironis. Ia bicara tentang tekanan, sementara ia hidup dari uang yang dicurinya dariku. Besok aku harus keluar kota, katanya santai. Aku mengangguk, pura-pura tidak peduli. Padahal kalimat itu mengunci satu hal penting. Ia akan jauh dari rumah. Jauh dari pengawasanku yang selama ini ia anggap tidak ada. Kesempatan. Malam itu, saat ia tertidur, aku membuka ponselnya. Aku sudah tahu kata sandinya, ulang tahunku, ironi yang menyakitkan. Aku tidak mencari pesan cinta. Aku mencari bukti. Dan aku menemukannya. Percakapan singkat tentang arus dana dan rekening aman. Tidak banyak kata. Cukup untuk menguatkan pola. Aku menutup ponsel dan meletakkannya kembali seperti semula. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru ada ketenangan dingin yang menyelimuti. Kini aku tahu skemanya. Mereka menggunakan namaku sebagai tameng. Jika suatu hari ada masalah, akulah yang akan jatuh. Akulah yang akan disalahkan. Dan suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, telah menyiapkan itu sejak lama. Keesokan harinya, saat ia berangkat keluar kota, aku berdiri di pintu dan melambaikan tangan. Senyumku sempurna. Ia tidak tahu bahwa setiap kilometer yang menjauhkannya dariku justru mendekatkannya pada kehancurannya sendiri. Aku kembali ke meja, membuka buku catatanku, dan menulis dengan tinta hitam, rekening rahasia. Identitas dipalsukan. Uangku dijadikan senjata melawanku. Aku menutup buku itu perlahan. Kini, aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Aku sudah tahu bagaimana dan sejak kapan. Dan di dalam diriku, satu keputusan mengeras. Jika mereka ingin menjatuhkanku dengan uang, maka uang itulah yang akan menyeret mereka ke dasar. Kebenaran itu tidak datang sekaligus. Ia menetes, perlahan, seperti racun yang disengaja agar aku mati tanpa suara. Setelah semua pengakuan terkumpul, setelah nada suara dan kata-kata mereka tersimpan rapi, aku mulai menyusun satu gambaran utuh, dan di sanalah pengkhianatan terbesar itu berdiri telanjang. Aku menemukan jadwal. Bukan jadwal kerja, bukan agenda rapat. Jadwal medis. Atas namaku. Pemeriksaan rutin yang tidak pernah kujalani. Konsultasi psikiatri yang tidak pernah kuminta. Rujukan rumah sakit yang dibuat seolah-olah atas persetujuanku. Semuanya tercatat rapi, dengan stempel dan tanda tangan yang terasa terlalu familiar.
Tanganku sendiri, dipalsukan dengan sempurna. Aku duduk lama menatap layar. Nafasku tidak memburu, tapi dadaku terasa berat. Mereka ingin membuatku sakit. Bukan sakit yang bisa sembuh dengan obat, tapi sakit yang menghapus suaraku, mengunci hakku, dan membuka jalan bagi mereka untuk mengambil alih segalanya. Jika aku dinyatakan tidak stabil, semua asetku bisa dipindahkan demi kebaikanku. Dan suamiku, dengan wajah penuh empati palsu, akan berdiri sebagai wali yang sah. Aku memutar ulang rekaman suara dari bab 7. Kalimat-kalimatnya kini bergaung lebih jelas. Demi kebaikan kamu. Aku yang pegang semuanya. Semua sudah aku atur. Itu bukan janji. Itu pengakuan niat. Aku menelusuri lebih jauh, menghubungi satu nama yang muncul sebagai penghubung rujukan. Seorang dokter yang sering disebut dalam percakapan singkat mereka. Aku tidak menghubunginya sebagai diriku. Aku menghubunginya sebagai pihak asuransi, menanyakan validitas rujukan. Jawabannya dingin dan formal. Rujukan ada, persetujuan tertulis ada. Saat kutanyakan siapa yang mengurus administrasi, satu nama disebutkan. Wanita itu, darahku terasa dingin. Mereka telah menyiapkan panggungnya. Tinggal menunggu aku melangkah masuk, atau mereka yang mendorongku. Aku pulang lebih cepat hari itu. Rumah terasa berbeda. Setiap sudutnya kini seperti saksi bisu. Obat-obatan di laci dapur yang dulu kupikir vitamin, kini kulihat dengan curiga. Aku memotret, mencatat, menyimpan. Aku tidak menuduh. Aku mengumpulkan. Malamnya, suamiku menelepon dari luar kota. Suaranya lembut, terlalu lembut. Ia menanyakan kepalaku, tidurnya, perasaanku. Aku menjawab seperlunya, lalu dengan sengaja menyelipkan satu kalimat rapuh. Akhir-akhir ini aku sering pusing. Kadang rasanya kosong. Ia terdiam sesaat. Lalu suaranya berubah, lebih sigap. Kalau begitu besok kita cek. Ya, aku sudah kenal dokter yang bagus. Aku menutup mata. Itulah buktinya. Ia menelan umpan dengan rakus. Namun rencana kejam itu gagal total bukan karena mereka berhenti, melainkan karena aku bergerak lebih dulu. Aku membuat janji dengan dokter independen, dokter yang tidak terhubung dengan siapapun dalam lingkaran mereka. Aku menjalani pemeriksaan lengkap, menyimpan hasilnya dengan tanda tangan resmi dan stempel basah. Sehat, stabil, tidak ada indikasi gangguan. Dokumen itu kini menjadi perisai. Aku juga mengirim salinan rujukan palsu ke seorang pengacara yang direkomendasikan konsultan keuanganku. Ia tidak banyak bicara. Hanya satu kalimat yang membuatku berdiri lebih tegak. Ini bukan hanya percobaan pengalihan aset. Ini percobaan perampasan hak dengan rekayasa medis. Sementara itu, aku tetap memainkan peranku. Aku mengeluh ringan tentang pusing. Aku membiarkan suamiku menyarankan, dokternya. Aku mengiyakan tanpa janji. Aku menunda. Setiap penundaan membuat mereka gelisah. Dan kegelisahan membuat kesalahan. Wanita itu mulai mengirim pesan bernada mendesak pada suamiku. Aku tahu dari tangkapan layar yang tak sengaja terbuka di ponselnya. Jangan lama-lama. Administrasi sudah siap. Kalau dia berubah pikiran, kita repot. Aku menahan senyum. Mereka takut kehilangan momentum. Mereka takut aku sadar. Terlambat. Aku menutup hari itu dengan satu langkah penentu. Aku mengunci akses medis atas namaku. Tidak ada tindakan, rujukan, atau keputusan tanpa kehadiranku langsung dan verifikasi ganda. Aku menandatangani formulir dengan tangan yang mantap. Aku mengambil kembali kendali atas tubuhku sendiri. Malam itu, aku menulis di buku catatan dengan tinta yang lebih tebal dari biasanya. Mereka ingin mencuriku saat aku dibuat tak berdaya. Lalu satu baris di bawahnya. Mereka lupa satu hal, aku masih berdiri. Di akhir bab ini, penderitaan mereka belum terlihat oleh dunia. Tapi benihnya sudah tumbuh. Rencana kejam mereka runtuh dari dalam, berubah menjadi bukti yang kini mengelilingi mereka seperti jerat. Mereka mengira aku target yang mudah. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka baru saja gagal dalam langkah paling penting. Dan kegagalan itu akan menuntut harga yang tidak kecil. Aku bergerak cepat, lebih cepat dari yang mereka duga.
Begitu rencana mereka terbaca jelas, aku tahu satu hal. Selama uang masih mengalir, mereka akan terus berani. Maka langkah pertamaku bukan teriakan atau ancaman. Langkah pertamaku adalah memutus napas mereka, akses. Pagi itu, aku duduk di hadapan notaris dengan wajah tenang. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada cerita panjang. Aku hanya menyerahkan setumpuk dokumen dan satu permintaan tegas. Semua kewenangan finansial atas namaku harus kembali sepenuhnya padaku, tanpa pengecualian. Notaris itu membaca cepat, lalu menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Ia mengangguk. Bisa. Dan sebaiknya dilakukan hari ini. Hari itu juga, kuasa yang selama ini disalahgunakan dicabut. Rekening-rekening dibekukan sementara untuk verifikasi. Akses daring diubah. Otorisasi ganda diaktifkan. Setiap transaksi kini membutuhkan persetujuanku, dengan identifikasi biometrik dan kehadiran fisik. Aku tidak menunggu kabar. Aku memastikan sistem terkunci. Aku melanjutkan ke bank lain. Prosesnya melelahkan, tapi setiap tanda tangan terasa seperti mengembalikan potongan diriku yang dicuri. Aku meminta laporan real-time dan notifikasi instan. Aku meminta batas transaksi harian yang ketat. Aku meminta satu hal yang paling mereka benci, transparansi. Sore itu, ponselku mulai bergetar. Pesan dari suamiku. Nada pertamanya masih ringan. Kenapa kartu nggak bisa dipakai? Aku menunggu. Membiarkan 1 menit berlalu. Lalu 2. Baru kemudian kubalas singkat, seolah heran. Oh ya? Mungkin sistem. Nanti aku cek. Tidak sampai 10 menit, telepon berdering. Suaranya tegang, tak lagi lembut. Ia mencoba terdengar santai, tapi gagal. Aku lagi perlu transfer penting. Ini mendesak. Aku menarik napas. Inilah momen yang kutunggu. Transfer apa? Tanyaku pelan. Urusan kerja, jawabnya cepat. Aku menahan senyum. Aneh. Semua urusan kerjakan atas nama perusahaan, bukan rekening pribadiku. Hening. Detik-detik yang panjang. Lalu ia menghela napas, mencoba pendekatan lain. Kamu kenapa sih? Biasanya nggak ribet begini. Kalimat itu menamparku tanpa suara. Biasanya. Biasanya aku diam. Biasanya aku percaya. Biasanya aku tidak bertanya. Tapi hari itu, aku menjawab dengan tenang, karena sekarang aku ingin rapi. Telepon ditutup sepihak. Tak lama kemudian, pesan masuk dari wanita itu, kali ini bukan lewat jalur anonim. Pesannya singkat, dingin, dan penuh tekanan. Ini bukan waktunya main aman. Kamu bikin masalah. Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu kukirimkan satu balasan yang membuat jariku terasa ringan. Masalahnya, akses itu bukan milikmu. Sore berubah menjadi malam dengan cepat. Aku menerima notifikasi demi notifikasi, transaksi ditolak. Transfer gagal. Kartu ditangguhkan. Setiap notifikasi adalah jeritan sunyi yang tidak bisa mereka keluarkan dengan suara. Malamnya, suamiku pulang lebih cepat dari jadwal. Wajahnya keras, matanya merah. Ia tidak langsung marah. Ia mencoba memeluk. Aku mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu cukup membuatnya sadar, kendali telah berpindah. Kamu bikin aku susah, katanya rendah. Aku menatapnya lurus. Aku melindungi diriku. Ia tertawa pendek, sinis. Dari aku? Dari siapapun yang menyalahgunakan namaku. Ia tidak menjawab. Tapi rahangnya mengeras. Aku tahu, di kepalanya, ia sedang menghitung kerugian. Dan hitungan itu tidak kecil. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah lama. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena arah telah berubah. Mereka kini yang terpojok. Mereka yang panik. Mereka yang harus menjelaskan kegagalan. Keesokan paginya, kabar itu datang tanpa perlu kucari. Wanita itu gagal membayar sesuatu yang penting. Sebuah komitmen yang jatuh tempo. Suamiku menerima teguran keras dari pihak yang selama ini mereka amankan dengan aliran dana. Tekanan berbalik arah, menghantam mereka dari dalam. Aku menulis di buku catatan, saat uang berhenti, topeng runtuh.
Lalu satu kalimat penutup bab ini, kepanikan adalah awal dari kesalahan fatal. Di akhir hari itu, aku melihat penderitaan pertama mereka, bukan di air mata, tapi di ketakutan. Ketakutan kehilangan kendali. Ketakutan terbongkar. Ketakutan menghadapi konsekuensi. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak menunggu ledakan. Aku memilih ketenangan, karena justru di sanalah kekuatan sebenarnya bekerja. Pagi itu aku bangun lebih awal, bukan karena gelisah, tapi karena pikiranku jernih. Tidak ada lagi kebingungan. Semua kepingan sudah rapi. Yang tersisa hanyalah menyerahkannya pada tempat yang tepat. Di ruang tamu, aku menyusun berkas satu persatu. Rekaman CCTV dari restoran. Tangkapan layar percakapan. Bukti ancaman wanita itu. Transkrip panggilan suamiku yang terekam jelas. Alur keuangan yang menunjukkan rekening atas namaku digunakan tanpa izin. Tidak ada drama. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya fakta, dingin dan tak terbantahkan. Di kantor pihak berwenang, aku duduk dengan punggung tegak. Petugas di depanku sempat menatapku lama, seolah menunggu aku menangis atau runtuh. Aku tidak. Aku bicara runtut. Kronologis. Tanpa menambah atau mengurangi. Saat ia memutar rekaman ancaman, aku hanya mengangguk, menandai waktu dan tanggal. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Tanyanya hati-hati. Aku menjawab tanpa jeda, saya tidak mencari balas dendam. Saya mencari keadilan. Itu bukan kalimat heroik. Itu kebenaran. Dan kebenaran, ketika diucapkan dengan tenang, justru terasa paling mengancam bagi mereka yang bersalah. Panggilan resmi pertama keluar siang itu juga. Nama suamiku tercetak rapi di surat. Ia membacanya di rumah, aku tahu, karena ponselku bergetar tak lama kemudian. Ia menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Lalu pesan-pesan masuk, panik, marah, memohon, menyalahkan. Aku tidak membalas satupun. Sore hari, aku menerima kabar lain, wanita itu juga dipanggil. Lebih cepat dari yang mereka duga. Karena ancaman langsung yang ia lontarkan telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar pihak ketiga. Ia pelaku. Malamnya, suamiku pulang dengan wajah yang tak lagi kukenal. Bukan wajah percaya diri yang dulu sering meremehkanku. Ini wajah seseorang yang baru menyadari tanah di bawah kakinya runtuh. Kamu benar-benar melakukan ini, katanya lirih. Aku menatapnya lama. Kamu benar-benar membuatku harus melakukan ini. Ia mencoba mendekat. Aku mundur setengah langkah. Jarak kecil itu terasa seperti jurang. Kita bisa perbaiki, katanya cepat. Aku salah, tapi tidak sejauh yang kamu pikirkan. Aku menggeleng pelan. Kesalahan tidak pernah sejauh yang pelaku akui. Ia terdiam. Nafasnya memburu. Kalau ini lanjut, semua orang akan tahu. Aku menjawab datar, mereka memang harus tahu. Keesokan harinya, pemeriksaan dimulai. Aku tidak hadir di ruangan yang sama dengan mereka. Aku memilih menunggu di luar, ditemani pengacaraku. Dari balik pintu tertutup, aku bisa mendengar suara-suara teredam. Nada tinggi, bantahan, lalu diam panjang yang menekan. Ketika suamiku keluar, pundaknya turun. Ia tidak menatapku. Tidak berani. Wanita itu keluar setelahnya, wajahnya pucat, riasan matanya luntur. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Rapuh. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Tidak ada lagi ancaman. Pengacaraku membisikkan kabar singkat. Mereka mulai saling menyalahkan. Aku menutup mata sejenak. Bukan lega, tapi konfirmasi. Pola yang selalu sama. Saat kepentingan pribadi terancam, loyalitas palsu runtuh lebih cepat daripada kebohongan pertama. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Surat pemanggilan lanjutan. Pemeriksaan tambahan. Permintaan data dari bank. Setiap langkah membuka lapisan baru, dan setiap lapisan membuat posisi mereka semakin terjepit. Aku tetap tenang. Aku tetap bekerja. Aku tetap hidup. Dan justru itu yang paling menyiksa mereka. Karena aku tidak hancur seperti yang mereka rencanakan. Aku tidak gila. Aku tidak kehilangan kendali. Aku berdiri utuh, dan sistem melihat itu.
Di akhir bab ini, penderitaan mereka belum berupa hukuman akhir. Tapi rasa aman mereka telah mati. Mereka tidur dengan takut. Mereka bicara dengan curiga. Mereka menunggu panggilan berikutnya dengan tangan gemetar. Dan aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena saat kebenaran mulai berjalan, ia tidak bisa dihentikan, dan siapapun yang berdiri di jalurnya akan tergilas perlahan. Aku tidak langsung bertindak gegabah. Aku tahu, uang selalu meninggalkan jejak, dan tugasku adalah menemukan jejak itu tanpa membuat siapapun curiga. Pagi itu, setelah suamiku berangkat kerja dengan wajah santai dan ciuman palsu di keningku, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal bukti. Aku memulai dari hal paling dasar, laporan kredit atas namaku. Dengan beberapa panggilan dan verifikasi, satu persatu data mulai terbuka. Dan disitulah aku melihatnya, sebuah rekening atas namaku yang tidak pernah kuingat membuka. Nomor rekeningnya asing, banknya bukan bank yang biasa kugunakan, dan yang membuat dadaku seperti diremas adalah tanggal pembukaannya, 2 tahun lalu. Saat itu aku sedang sibuk mengurus rumah dan percaya penuh pada suamiku. Aku menatap layar lama sekali. Ada pergerakan dana rutin. Masuk dan keluar. Jumlahnya tidak kecil, tapi juga tidak mencolok. Cukup rapi untuk terlihat seperti aktivitas bisnis biasa. Namun aku tahu satu hal, aku tidak pernah menandatangani apapun. Tidak pernah memberi kuasa. Tidak pernah tahu. Aku menghubungi pihak bank dengan nada tenang, memperkenalkan diri sebagai pemilik rekening. Mereka menjelaskan bahwa pembukaan rekening dilakukan secara legal, lengkap dengan dokumen identitas dan tanda tangan. Saat aku meminta salinan dokumen itu, jantungku berdegup lebih keras. Beberapa jam kemudian, email itu masuk. Aku membuka lampirannya pelan-pelan, seolah takut kenyataan akan melompat keluar dari layar. Di sana ada fotokopi KTP-ku. Ada tanda tangan yang mirip, terlalu mirip. Aku mengenali lengkungan hurufnya. Suamiku telah mempelajarinya. Mungkin dari formulir lama, mungkin dari dokumen rumah. Ia tidak hanya mengkhianatiku sebagai pasangan. Ia mencuri identitasku dengan teliti. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Tangisku tidak pecah. Tidak ada histeria. Yang ada hanya kemarahan sunyi, jenis kemarahan yang tidak meledak, tapi mengeras. Aku tahu sekarang ini bukan perselingkuhan biasa. Ini kejahatan yang disamarkan sebagai rumah tangga. Aku kembali membuka laptop dan menyusuri transaksi. Dana dari rekening itu mengalir ke beberapa perusahaan kecil, perusahaan cangkang. Nama-namanya terdengar resmi, tapi saat ku cari lebih jauh, alamatnya saling terhubung. Dan satu nama muncul berulang kali sebagai penghubung, wanita di CCTV itu. Mantan pegawai yang dipecat karena salah. Salah yang ternyata hanyalah awal dari kerjasama yang lebih gelap. Aku menyimpan semua data dengan rapi. Tangkapan layar, laporan transaksi, email konfirmasi. Aku memberi label tanggal dan waktu. Aku tidak ingin satu celah pun. Setiap bukti harus bisa berdiri sendiri. Jika suatu hari aku menyerahkannya, tidak boleh ada ruang bagi mereka untuk berkelit. Sore harinya, suamiku pulang dengan wajah lelah. Ia mengeluh soal pekerjaan, tentang klien yang rewel dan target yang tidak realistis. Aku mendengarkan sambil menyajikan makan malam. Di kepalaku, setiap keluhannya kini terdengar ironis. Ia bicara tentang tekanan, sementara ia hidup dari uang yang dicurinya dariku. Besok aku harus keluar kota, katanya santai. Aku mengangguk, pura-pura tidak peduli. Padahal kalimat itu mengunci satu hal penting. Ia akan jauh dari rumah. Jauh dari pengawasanku yang selama ini ia anggap tidak ada. Kesempatan. Malam itu, saat ia tertidur, aku membuka ponselnya. Aku sudah tahu kata sandinya, ulang tahunku, ironi yang menyakitkan. Aku tidak mencari pesan cinta. Aku mencari bukti. Dan aku menemukannya. Percakapan singkat tentang arus dana dan rekening aman. Tidak banyak kata. Cukup untuk menguatkan pola. Aku menutup ponsel dan meletakkannya kembali seperti semula. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru ada ketenangan dingin yang menyelimuti. Kini aku tahu skemanya.
Mereka menggunakan namaku sebagai tameng. Jika suatu hari ada masalah, akulah yang akan jatuh. Akulah yang akan disalahkan. Dan suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, telah menyiapkan itu sejak lama. Keesokan harinya, saat ia berangkat keluar kota, aku berdiri di pintu dan melambaikan tangan. Senyumku sempurna. Ia tidak tahu bahwa setiap kilometer yang menjauhkannya dariku justru mendekatkannya pada kehancurannya sendiri. Aku kembali ke meja, membuka buku catatanku, dan menulis dengan tinta hitam, rekening rahasia. Identitas dipalsukan. Uangku dijadikan senjata melawanku. Aku menutup buku itu perlahan. Kini, aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Aku sudah tahu bagaimana dan sejak kapan. Dan di dalam diriku, satu keputusan mengeras. Jika mereka ingin menjatuhkanku dengan uang, maka uang itulah yang akan menyeret mereka ke dasar. Keputusan hukum belum dibacakan, tetapi hukuman sosial sudah lebih dulu berjalan. Dan bagi orang-orang seperti mereka, yang hidup dari citra, jabatan, dan kepercayaan, kehancuran reputasi terasa jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. Semua bermula dari satu kebocoran kecil. Bukan dokumen rahasia, bukan pula isi pemeriksaan detail. Hanya sebuah informasi singkat yang berpindah dari mulut ke mulut. Ada kasus penipuan identitas dan penggelapan dana yang melibatkan seorang eksekutif dan mantan bawahannya. Tidak ada namaku di sana. Tidak perlu. Nama mereka sudah cukup membuat orang-orang menoleh. Lingkungan kerja suamiku berubah dingin dalam hitungan hari. Rapat yang dulu ia pimpin kini berlangsung tanpa kehadirannya. Email-email penting tak lagi ditembuskan kepadanya. Jabatan yang selama ini ia banggakan mendadak terasa rapuh. Seperti kursi yang kakinya sudah dipotong diam-diam. Aku mengetahui semua itu dari mantan koleganya yang masih punya hati nurani. Ia menghubungiku dengan nada hati-hati, seolah takut namanya ikut tercemar. Semua orang mulai menjauh, katanya. Bukan karena yakin dia bersalah, tapi karena takut ikut terseret. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Aku paham benar dunia itu. Di sana, prasangka saja sudah cukup untuk menghancurkan karir bertahun-tahun. Sementara itu, wanita itu menghadapi kehancuran yang lebih cepat. Ia tidak punya jabatan tinggi untuk melindunginya. Namanya langsung tersebar di lingkaran bisnis kecil yang selama ini ia manfaatkan. Klien lama menolak bertemu. Rekan-rekan pura-pura lupa pernah mengenalnya. Bahkan beberapa yang dulu tertawa bersamanya kini terang-terangan menjaga jarak. Ia mencoba membangun narasi baru, bahwa ia dijebak, dimanfaatkan, dipaksa. Namun cerita itu tak pernah utuh. Selalu ada bagian yang bocor, yang bertabrakan dengan cerita sebelumnya. Dan orang-orang yang cerdas tahu, kebohongan yang berubah-ubah adalah tanda kepanikan. Di rumah, suamiku mulai merasakan dampak paling menyakitkan. Telepon dari keluarganya berdatangan, bukan untuk mendukung, melainkan menuntut penjelasan. Orang-orang yang dulu memujinya kini mempertanyakan setiap langkahnya. Ia kehilangan satu hal yang paling ia jaga, penghormatan. Suatu malam, ia datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Penampilannya berantakan. Tidak ada lagi aura percaya diri. Matanya merah, bajunya kusut, suaranya serak. "Kamu senang lihat aku begini?" tanyanya getir. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu melakukannya sendiri." Ia tertawa pendek, pahit. Semua orang menatapku seperti penjahat. "Kamu tidak keberatan saat aku diperlakukan seperti orang bodoh," balasku tenang. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan manapun. Ia terdiam, lalu duduk tanpa diminta. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. "Aku kehilangan segalanya," katanya pelan. Aku menggeleng. "Belum. Kamu baru kehilangan topengmu." Hari-hari berikutnya, efek domino terus berjatuhan. Undangan acara berhenti. Grup percakapan mendadak sunyi. Namanya disebut dengan nada berbisik. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh bukan karena satu kesalahan, tetapi karena pola pengkhianatan yang akhirnya terbongkar. Sementara itu, hidupku bergerak ke arah sebaliknya. Aku mulai mendapatkan kembali hal-hal kecil yang dulu hilang. Tidur nyenyak, nafas panjang tanpa cemas, pagi yang tidak diwarnai kebohongan. Orang-orang yang benar-benar mengenalku kembali mendekat.
Mereka tidak bertanya banyak. Mereka tahu, korban sejati tidak perlu menjelaskan segalanya. Aku tidak pernah muncul di hadapan umum untuk membela diri. Aku tidak membuat pernyataan. Aku membiarkan fakta bekerja. Dan fakta itu kejam bagi mereka yang selama ini hidup dari kepura-puraan. Di akhir bab ini, penderitaan mereka mencapai puncak yang sunyi. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya pandangan menjauh, pintu tertutup, dan rasa kehilangan yang tidak bisa dituduh pada siapapun selain diri mereka sendiri. Mereka belajar satu hal yang mahal. Kehancuran reputasi bukan datang dari musuh. Ia datang dari kebenaran, yang akhirnya berhenti diam. Aku selalu mengira balas dendam harus keras, penuh amarah, dan menyisakan luka baru. Ternyata aku salah. Balas dendam paling kejam justru terjadi ketika aku berhenti berteriak, dan membiarkan mereka mendengar gema kesalahan mereka sendiri. Setelah reputasi mereka runtuh, banyak orang menungguku bereaksi. Menunggu aku menghina, menuntut, atau setidaknya merayakan kejatuhan mereka. Tapi aku memilih jalan yang berlawanan. Aku menghilang dari pusat drama. Tidak ada unggahan, tidak ada sindiran, tidak ada satupun kalimat yang bisa mereka gunakan untuk memutarbalikkan keadaan. Dan ketenanganku itulah yang membuat mereka menderita. Suamiku mencoba beberapa kali menghubungiku. Pesannya berubah-ubah, dari marah, memohon, menyangkal, hingga menyalahkan orang lain. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Setiap kata yang ia kirim hanyalah pengakuan tidak langsung bahwa hidupnya kini kosong tanpa kendali atas diriku. Ia pernah menulis, "Kalau kamu mau cabut laporan, kita bisa mulai dari nol." Aku tersenyum tipis membaca kalimat itu. Ia masih belum paham. Ini bukan tentang memulai ulang. Ini tentang mengakhiri siklus. Sementara itu, wanita itu semakin terdesak. Ancaman-ancaman samar mulai berdatangan, kali ini bukan darinya, melainkan dari orang-orang yang merasa ia telah menyeret mereka ke dalam masalah. Ia mencoba menghubungiku melalui pihak ketiga, memintaku, berbaik hati, dan melupakan masa lalu. Aku hanya menjawab satu hal, semua proses berjalan sesuai hukum. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi pelaku manipulasi selain ketidakmampuan mengendalikan narasi. Dan kini, mereka kehilangan itu sepenuhnya. Di ruang sidang, aku duduk dengan sikap netral. Tidak ada ekspresi puas. Tidak ada air mata. Aku menjawab pertanyaan dengan singkat, jelas, dan faktual. Hakim, jaksa, dan pengacara melihatku bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai saksi yang tenang dan kredibel. Itu saja sudah cukup untuk membuat pihak seberang gelisah. Aku melihat suamiku dari kejauhan. Tangannya gemetar saat mencatat. Tatapannya kosong. Ia tidak lagi mencoba mencari mataku. Mungkin karena ia tahu, aku bukan lagi seseorang yang bisa ia sentuh emosinya. Setiap bukti diputar, setiap rekaman diperdengarkan, aku tetap diam. Justru keheningan itulah yang memperbesar rasa bersalah mereka. Tidak ada tuduhan yang lebih berat daripada fakta yang dibacakan satu persatu tanpa bumbu emosi. Di luar ruang sidang, hidup mereka semakin menyempit. Lingkaran sosial menghilang. Dukungan berubah menjadi jarak. Bahkan keluarga yang dulu membela kini mulai menjaga diri. Tidak ada yang ingin ikut tenggelam bersama kapal yang bocor. Aku, sebaliknya, mulai membangun hidup yang baru, bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Aku pindah ke tempat yang lebih tenang. Mengganti rutinitas. Mengisi hari-hariku dengan hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah. Membaca tanpa gelisah, berjalan tanpa rasa curiga, tertawa tanpa takut direkam atau disalahgunakan. Balas dendamku bukan tentang menghancurkan mereka secara langsung. Itu sudah mereka lakukan sendiri. Balas dendamku adalah menolak menjadi bagian dari kehancuran itu. Menolak ikut kotor. Menolak memberi mereka panggung tambahan. Suatu hari, aku menerima kabar singkat, wanita itu mengalami gangguan berat akibat tekanan dan isolasi. Suamiku kehilangan hampir seluruh aset yang ia banggakan, habis untuk biaya hukum dan kompensasi. Tidak ada rasa puas yang melonjak di dadaku. Yang ada hanyalah rasa selesai. Aku menyadari satu hal penting. Ketika aku berhenti membenci, penderitaan mereka justru mencapai puncaknya.
Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang hidup dari dominasi selain melihat korbannya berdiri tenang, tanpa takut, tanpa dendam berisik, dan tanpa membutuhkan mereka lagi. Di akhir bab ini, mereka masih hidup. Tapi hidup dalam bayang-bayang keputusan mereka sendiri. Dan aku melangkah maju, bukan sebagai pemenang yang berteriak, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Aku duduk sendirian di ruang tunggu pengadilan saat putusan dibacakan. Tidak ada air mata, tidak ada tangan gemetar seperti hari pertama aku melihat rekaman CCTV itu. Hatiku sudah melewati semua badai. Di dalam ruang sidang, wajah suamiku pucat, matanya kosong. Jas mahal yang dulu selalu dia banggakan kini tampak seperti kostum pinjaman, tak lagi memberinya kuasa. Wanita yang dulu duduk mesra bersamanya di restoran itu, bahkan tak berani menoleh ke arahnya. Mereka dipisahkan bangku, dipisahkan nasib, dan dipisahkan oleh ketakutan yang sama. Hakim membacakan putusan dengan suara datar namun tegas. Semua bukti yang kukumpulkan, rekaman CCTV, pesan suara, jejak rekening, pengakuan tidak langsung, tersusun rapi seperti potongan puzzle yang akhirnya sempurna. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Setiap kebohongan yang dulu mereka bangun perlahan runtuh oleh kebenaran yang tak bisa mereka kendalikan. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menghela napas panjang, seolah baru saja menurunkan beban yang selama ini menindih dadaku. Saat sidang selesai, suamiku berdiri dengan langkah gontai. Ia menatapku, mungkin berharap aku mendekat, mungkin berharap ada amarah yang bisa ia manfaatkan. Tapi aku tidak memberinya apapun. Tidak kata, tidak tatapan. Keheninganku adalah jawaban yang paling menyakitkan baginya. Aku tahu, bagi orang seperti dia, diabaikan jauh lebih menghancurkan daripada dimaki. Di luar gedung, kabar tentang kasus itu sudah menyebar. Rekan kerja lama yang dulu memujanya kini berbisik-bisik. Teleponnya tak berhenti bergetar. Bukan ucapan dukungan, melainkan tuntutan, pembatalan kerjasama, dan penarikan kepercayaan. Semua yang dulu ia bangun dengan wajah ramah dan janji palsu kini, runtuh oleh ulahnya sendiri. Aku tidak perlu menggerakkan jari untuk menghancurkannya. Ia melakukannya sendiri, dengan sempurna. Wanita itu mencoba mendekat saat aku melangkah pergi. Suaranya bergetar, meminta waktu bicara, meminta pengertian. Aku berhenti sejenak, menatapnya tanpa kebencian. Kau tahu, kataku pelan, yang paling menyakitkan bukan hukuman ini, tapi kenyataan bahwa kau memilih jalan ini. Aku melangkah lagi sebelum ia sempat menjawab. Di belakangku, aku mendengar isaknya pecah. Aku tidak menoleh. Hari-hari setelah itu terasa aneh, sunyi, namun ringan. Aku memindahkan barang-barangku dari rumah yang dulu kami sebut bersama. Setiap sudut yang kulewati terasa seperti kenangan yang telah kehilangan kuasanya. Aku tidak membakar foto, tidak merobek surat. Aku membiarkannya apa adanya, lalu pergi. Karena aku tahu, hidupku bukan ditentukan oleh apa yang kuhancurkan, melainkan oleh apa yang kupilih untuk bangun kembali. Aku kembali bekerja, kali ini dengan namaku sendiri, dengan rekening yang bersih dan kendali penuh. Orang-orang memandangku dengan rasa hormat yang baru, bukan karena aku korban, tapi karena aku berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku belajar satu hal penting, balas dendam terbaik adalah membangun hidup yang tak lagi memberi ruang bagi orang-orang yang ingin merusaknya. Suamiku, di sisi lain, menghilang dari peredaran. Jabatan lenyap, lingkaran pertemanan menyusut, dan reputasi yang dulu ia rawat bertahun-tahun runtuh dalam hitungan minggu. Aku mendengar kabar itu dari jauh, tanpa rasa puas yang berlebihan. Hanya rasa lega. Karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Tidak ada keraguan. Aku tersenyum kecil. Bukan untuk merayakan kejatuhan siapapun, tapi untuk menghormati diriku yang memilih bertahan, berpikir jernih, dan bertindak tepat. Aku menang tanpa menjadi jahat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar bebas.